Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Babe Aris pada mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Retail kelas 12, sub pokok bahasan administrasi gudang. Bagaimana kabar anak hebat? Semoga anak hebat pada kesempatan kali ini dalam kondisi sehat, semangat di tengah-tengah kehangatan keluarga. Pada kegiatan administrasi gudang, di setiap kegiatan usaha yang dijalankan, terutama pada usaha yang bergerak di bidang pedagang retail, tertib administrasi adalah sebuah hal yang penting. Sistem administrasi dalam manajemen gudang bisa disebut sebagai sebuah cara mengelola sebuah aktivitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam hal penyimpanan barang sementara. Menurut Dwiantoro dan Sumarno menyatakan bahwa administrasi gudang adalah segala bentuk tindakan dalam melaksanakan pemesanan barang, pengeluaran barang, dan persediaan yang masih ada di dalam gudang. Adapun kegiatan umum administrasi gudang meliputi satu, kegiatan administrasi. Bentuk kegiatan pengeluaran dan pemasukan data dilakukan dalam administrasi dan harus dicatat untuk memudahkan seluruh kegiatan produksi beserta pengembangannya yang berkaitan dengan pergudangan. Yang kedua adalah penerimaan barang. Setiap penerimaan barang diatur secara penuh dalam manajemen gudang untuk melakukan pemetaan jumlah dana yang didapatkan oleh perusahaan. Penerimaan barang merupakan awal dari pergerakan barang di gudang. Dalam permintaan barang ini berlanjut pada berapa jumlah stok, berapa banyak yang dijual, dan selanjutnya kembali kepada penerimaan barang, termasuk pengembalian barang yang rusak atau retur. Hal penting yang harus ada dalam tertib administrasi dalam penerimaan barang di gudang adalah bukti pesanan dari gudang, tanda terima barang, bukti pesanan, dan barang yang akan diterima. Yang ketiga adalah penyimpanan barang. Segala yang tersimpan di gudang harus diperhatikan keamanannya. Perusahaan besar biasanya menggunakan sebuah palet untuk menjaga keamanan produknya. Palet ini biasanya diletakkan di atas lantai gudang. Yang keempat adalah pengempakan barang. Proses pengempakan barang biasanya dilakukan untuk mencari tahu apakah barang tersebut dalam keadaan siap edar dan dalam kondisi terbaik untuk kemudian dipasarkan. Kegiatan pengempakan yang dapat ditemukan pada perusahaan manufaktur biasanya. Namun, pada perusahaan perdagangan, meskipun ada, jumlah aktivitasnya relatif sedikit. Yang kelima adalah pengeluaran barang. Pengeluaran barang juga dicatat dan menjadi bagian dalam manajemen gudang. Selain untuk mencatat biaya yang dikeluarkan, proses pencatatan ini juga dilakukan untuk menciptakan proses dan distribusi yang efisien, teratur, dan gali. Jenis-jenis administrasi gudang terdiri atas daftar stok barang, daftar input barang, daftar keluar barang, jadwal pengiriman barang, prediksi pemesanan, daftar stok opnam, dan daftar pengelompokan barang. Berikut, Babe akan jelaskan tentang jenis-jenis administrasi gudang ini secara rinci. Yang pertama adalah daftar stok barang. Daftar stok barang merupakan sebuah daftar yang berisi rincian mengenai barang yang masih tersedia dalam gudang. Daftar ini sangat penting untuk memantau ketersediaan barang, sehingga dapat memperkecil risiko out of stock atau kelebihan stok, sehingga risiko kesalahan pemesanan barang. Yang kedua adalah daftar input barang. Setiap barang yang masuk di dalam gudang harus diinput dalam daftar input barang. Daftar ini penting untuk memprediksi apakah barang yang sudah ada dalam gudang sudah melebihi kapasitas ruangan atau belum. Dengan demikian, terdapat perkiraan barang yang akan diterima lagi.
Kepala gudang bertanggung jawab memprediksi ketersediaan ruangannya. Yang ketiga adalah daftar keluar barang. Untuk daftar keluar barang, sama halnya dengan barang yang masuk. Setiap barang yang keluar juga harus dicatat. Pencatatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah barang yang sudah dikeluarkan, sehingga kepala gudang dapat memprediksi alokasi restock barang tersebut. Jadwal pengiriman barang. Untuk jadwal pengiriman barang ini disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi barang yang berbeda-beda. Kepala gudang perlu menyesuaikan antara jadwal pengiriman barang dengan kondisi barang dan tanggal penerimaannya, sehingga kemungkinan terjadinya expired date dapat diminimalkan. Adanya jadwal pengiriman barang dapat membantu kepala gudang untuk meretur barang yang diterima dalam kondisi kadaluarsa, sehingga barang tersebut dapat diretur. Prediksi pemesanan. Daftar ini memuat barang yang mendeteksi atau yang mendekati jumlah minimum. Dengan adanya prediksi ini, ketika terjadi lonjakan permintaan sehubungan barang tersebut dapat dilakukan pemesanan. Daftar stok opnam. Salah satu aktivitas dalam gudang adalah memantau dan memastikan jumlah dan kondisi barang dalam keadaan baik. Dengan cara secara periodik, perusahaan akan melakukan aktivitas stok opnam. Hasil perhitungan stok opnam akan dicatat dalam sebuah daftar stok opnam. Dalam suatu periode tertentu, dilakukan evaluasi terhadap barang hasil stok opnam tersebut, sehingga diketahui barang yang mengalami kerusakan akan segera mendapat tindakan atau perbaikan penggantian. Yang terakhir adalah daftar pengelompokan barang. Barang yang tersimpan di gudang banyak jumlah dan macamnya, termasuk pada perusahaan retail ini. Untuk memudahkan penyimpanan dan penerimaan kembali barang dibutuhkan, barang yang ada dalam gudang harus dikelompokkan sesuai dengan jenis, karakter, dan fungsinya, sehingga akan memudahkan bagian gudang untuk memberikan pengambilan barang dan pencarian secara efisien. Berikut adalah contoh daftar stok barang dan daftar input barang. Untuk daftar stok barang, ini formnya terdiri atas nomor, kode barang, nama barang, jumlah stok, dan satuan. Asumsinya ini adalah persediaan awal sebuah perusahaan. Contoh nomor 1, kode barang adalah 101. 10 ini departemennya untuk kelompok cake atau roti, sedang 01 itu dalam bentuk wafer. Jumlah stoknya ketika pembelian pertamanya adalah 21, satuannya adalah kaleng. Kemudian yang di samping kanannya adalah contoh dan daftar input barang yang terdiri atas nomor, kode barang, nama barang, stok awal, satuan, input barang, keluar barang, dan stok akhir. Nah, berkaitan dengan form ini, kita ambil contoh adalah nomor 2, kode barang adalah 102, untuk nama barang adalah Kongkuan Red 1600 gram, kemudian stok awalnya adalah 25, satuan kaleng, kemudian perusahaan ini melakukan pembelian berupa 12 kaleng. Sedangkan berikut adalah contoh daftar keluar barang dan daftar stok opnam. Untuk daftar keluar barang ini terdiri atas nomor, kode barang, nama barang, stok awal, satuan, input barang, keluar barang, dan stok akhir. Nah, untuk contohnya adalah misalnya nomor 3, 103, ini adalah satu kelompok cake, 3 adalah kelompok Monde butter cookies 454 gram,
stok awal adalah 20, satuannya adalah kaleng. Ketika persediaan awalnya ada 12, kemudian perusahaan ini melakukan pembelian yaitu 17. Nah, setelah itu dilakukan stock opening. Untuk nomor 3 ini yaitu kode barang 103 Monde Butter Cookies 454 gram, stok awal 20, satuan kaleng. Pertama input adalah 12, 20 ditambah 12 adalah 32, kemudian keluar barang, nanti buktinya adalah nota, ada penjualan kepada konsumen 17, sehingga stok barang yang ada di gudang sisanya adalah 5. Dokumen-dokumen yang ada di dalam gudang. Dalam mengelola administrasi gudang, terdapat hubungan yang saling terkait dengan bagian lain, terutama pada bagian pemesanan, gudang, dan bagian akuntansi. Oleh karena itu, hubungan dan komunikasi yang baik mutlak diperlukan agar efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan. Ada 3 dokumen gudang, yaitu buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, dan kartu persediaan barang. Yang pertama adalah buku penerimaan gudang. Berkaitan dengan buku penerimaan gudang ini memuat informasi mengenai barang yang diterima bagian gudang. Data ditulis di kartu stok dengan bukti transaksi seperti nota, faktur, kwitansi. Nah, dokumen ini kemudian diteruskan ke bagian pembukuan atau akuntansi. Buku ini atau buku penerimaan gudang ini akan memuat informasi tentang nomor, penerimaan, tanggal, kode barang, nama, spesifikasi barang, nomor PO, dan jumlah barang. Kemudian ada 3 pihak yang akan terlibat di dalam proses penerimaan barang ini, yaitu bagian pertama adalah penerimaan yang bertugas menyerahkan barang yang diterima oleh pemasok. Kemudian yang kedua adalah bagian gudang yang bertugas menyimpan dan mencatat bahan baku, mencatat mutasi tiap barang dalam kartu gudang dan barang, serta menyimpan dan mengamankan barang. Kemudian yang ketiga adalah bagian akuntansi yang bertugas membuat catatan dalam gudang dengan kartu persediaan, lalu mengurangi tempat untuk stok sehingga dapat memberikan dampak pada hal lainnya. Berikut adalah contoh buku penerimaan gudang berupa pesanan barang dengan format yang ada di sebelah kiri. Kemudian di format sebelah kanan adalah bentuk surat jalan, yaitu bukti penerimaan atau pengeluaran barang. Berikut adalah contoh bukti laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini terdiri atas nomor, nama barang, jumlah barang, keterangan, total harga. Ini adalah bukti penerimaan barang dari supplier ke gudang. Selanjutnya adalah buku pengeluaran gudang. Berkaitan dengan buku pengeluaran gudang ini, ketika mengeluarkan barang dari gudang, perlu dicatat dalam buku pengeluaran gudang. Menurut Dwiantara dan Sumarto, buku pengeluaran gudang ini merupakan buku yang merangkum lembaran informasi pengeluaran barang dari gudang, baik mengenai waktu, kuantitas, kualitas, maupun spesifikasi yang lainnya. Dalam proses pengeluaran barang ini, bagian gudang melakukan administrasi atas kartu inventory yang dilengkapi dengan berkas, surat penyerahan barang, bon pengeluaran barang, atau bon gudang. Pemberian nomor bukti permintaan dan pengeluaran barang dagang atau BPPBD
harus sesuai dengan kronologis pengeluaran barang, sehingga akan memudahkan ketika melakukan pengecekan dan pengawasan atas barang yang ada di gudang. Untuk administrasi buku pengeluaran gudang, ini adalah berupa nota kontan. Anak-anak saya yakin sudah tahu nota kontan, yaitu nota untuk pembelian tunai. Sedangkan ini adalah buku pengeluaran gudang. Buku pengeluaran gudang ini terdiri atas nomor, tanggal, diberikan kepada bukti pengeluarannya. Ini ada tanggal dan nomornya. Kemudian nama barang, volume, satuan jumlah, kemudian keterangan. Nah, ini udah contohnya untuk nomor 1 tanggal 9 Mei. Ini buktinya dari nota, yaitu telah dibeli oleh Indah Sulistiawati, yaitu tanggal 9 dikeluarkannya dengan nomor nota kontannya 07 NK itu nota kontan tahun 2019. Nama barang yang terjual wafer coklatos 60 gram 3 kaleng, Monde butter cookies 454 gram 1 kaleng. Kemudian oleh Wahyu ke tanggal 9 juga dengan nomor kontannya ada 08 garing NK garing 2019 dan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah kartu persediaan atau stok barang. Berkaitan dengan kartu stok barang, ini adalah sebuah kartu yang digunakan untuk mencatat persediaan barang di dalam gudang. Data dalam kartu persediaan adalah data barang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kartu persediaan berfungsi untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan barang. Oleh karena itu, data dalam kartu persediaan ini harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data yang harus ada dalam kartu persediaan berupa tanggal, nomor, kode bukti masuk, nomor kode bukti keluar, asal dan tujuan barang, serta jumlah barang masuk dan keluarnya. Ini adalah contoh kartu persediaan. Oke, ini contoh kartu persediaan untuk nama barang wafer coklatos 600 gram. Untuk kartu persediaan ini dibuat untuk satu jenis barang, satu kartu. Ini contohnya untuk nomor 1 pembelian di awal. Untuk persediaan awalnya ada tanggal 7 itu ada 10 kaleng. Sehingga saldo atau sisa di situ 10 kaleng. Kemudian untuk nomor 2-nya yaitu penjualan tanggal 9 Mei 2019 dengan nomor nota kontanya 7 itu penjualan 3 kaleng. Sehingga 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Kemudian tanggal 10 Mei ada penjualan kembali dengan nomor kode nota kontanya ada 9, 1 kaleng, sehingga saldonya atau sisa di gudang atau di outletnya itu 6 kaleng. Nah, jika ternyata di dalam gudang atau di outlet hanya ada 5, berarti ada 1 kaleng yang harus dicari apakah disebabkan karena pencurian atau sebab yang lain. Oke, berkaitan dengan tertib administrasi bagian gudang harus memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pengadaan barang, penempatan barang, dan pencatatan barang masuk dan keluar gudang. Pengendalian terhadap mutu barang yang disimpan. Selain itu, bagian gudang harus mengerti secara umum tugas dan fungsi bagian logistik. Salah satunya adalah menyimpan barang dalam gudang dengan cermat dan teliti untuk menentukan efektivitas dan efisiensi barang tetap harus sesuai dengan kebutuhan dan menghindari penumpukan dan kerusakan barang di gudang. Berikut adalah rata-rata penjualan.
Ini untuk supplier PT Suka-Suka misalnya untuk barang tersebut, misalnya untuk nomor 1 Suka mie goreng, kodenya adalah 20123455, perharinya penjualan 20, per minggunya 140, sehingga per bulannya ada 560 bungkus. Sehingga periode pengiriman barang oleh supplier seminggu sekali, dia tiap minggu harus kirim, stok barangnya adalah 130, sehingga total biayanya yang dibutuhkan harganya itu 2.500. Nah, ini contoh untuk rata-rata penjualan dan sebagainya. Termasuk ini untuk supplier PT Tani Makmur, khususnya adalah pisang raja dengan kode 3023451, per harinya 3, per minggunya 21, per bulannya 84. Lah, periode pengiriman barangnya setiap hari, stok barang adalah 1, harga satuannya adalah 30. Berikut adalah contoh untuk mengetahui jumlah pesanan. Jumlah pesanan ini adalah diperoleh dari rata-rata penjualan dalam periode pengiriman dikurangi jumlah stok tersisa. Contohnya seperti ini. Ini contohnya ada Suka mie goreng dengan kode 2012345. Rata-rata penjualan periode pengiriman adalah 140. Stok tersisa adalah 130. Jumlah pesanan ada 10, berarti harus diorder. Sedangkan nomor 2 yang Suka mie soto dengan kode 2012346, rata-rata pengiriman periode pengirimannya adalah 70, stok tersisa 30, berarti masih ada sisa 30, jumlah pesanan tidak ada, jadi nggak perlu order. Termasuk di sini pisang Ambon itu rata-rata penjualannya 5, stok tersisa 2. Karena penjualannya 5, stoknya hanya 2, kurangnya 3, berarti perlu di order. Demikian anak-anak untuk penjelasan kaitannya dengan kegiatan administrasi gudang. Terima kasih. Ditunggu ya subscribe-nya dan likes. Oke. Kemudian jangan pernah lupa komen. Komen di sini berupa nanti daftar hadir anak-anak bisa ditulis di sini. Terima kasih. Salam sehat untuk semua anak hebat kelas 12 BDP. Dari saya cukup. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.